Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Badiatul Sholihah akan menjelaskan tentang pengembangan bahasa pada anak usia dini yang dikarang oleh Sri Rahayu MPD. Di buku ini tertera beberapa bab. Yang pertama yaitu pengembangan bunyi. Pengertian pengembangan bunyi. Bahasa pada hakikatnya adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Dengan demikian, melalui bahasa orang dapat saling bertukar sapa, saling bertukar pikiran untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi di sini kita bisa mengajarkan anak untuk saling tegur sapa kepada temannya, baik itu di rumah, di lingkungan sekolah, dan kepada guru atau sesama orang yang lebih dewasa. Yang kedua, pengembangan bunyi pada anak usia dini. Yang pertama, pengembangan kesadaran fonemik. Kesadaran fonemik adalah keterampilan menghubungkan antara bunyi dengan huruf pada sebuah kata. Semisal seperti ini, kita menunjukkan bahwa kita menunjukkan sebuah kartu huruf, semisal huruf A. Halo anak-anak, ini adalah huruf A. Apa anak? Huruf A. Seperti itu. Dan kita menunjukkan sebuah kata seperti di sampingnya huruf A ini terdapat apel. Sebuah kata apel, jadi dia sudah bisa menangkap kosakata baru. Apel, gitu. Kedua, kesadaran fonemik dan stimulasi bahasa reseptif dan ekspresif. Kemampuan bahasa anak dipelajari diperoleh dari lingkungan. Biasanya anak memperoleh bahasa itu dalam lingkungan sekitar, tidak hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah pun dia juga mendapatkan bahasa. Sebelum anak mampu berbicara, ia sudah dapat merespon lingkungannya dengan cara mengikuti perintah sederhana dan gerakan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Semisal kita mengajari anak bahwasanya kalau kita mau minta tolong kepada teman untuk mengambil sesuatu, kita harus mengucapkan kata minta tolong terlebih dahulu. Seperti ini. Mbak, saya minta tolong ambilkan penghapus ya. Lah, anak sudah bisa menangkap bahwa ketika kita menyuruh orang harus diawali dengan kata harus minta tolong terlebih dahulu biar ada rasa sopan santunnya. Terus, yang ketiga, pengembangan kesadaran fonemik dan keterampilan menyimak. Menyimak adalah keterampilan berbahasa yang melibatkan alat pendengaran dan bunyi bahasa. Menyimak adalah salah satu cara untuk mengembangkan kesadaran fonemik. Ada beberapa alasan yang mengapa anak perlu belajar menyimak. Jadi menyimak itu penting bagi anak. Ketika kita berbicara di depan anak, pasti dia akan mendengarkan dan menyimak kita sebaik-baiknya. Jadi ketika kita berbicara kepada anak itu, tidak usah memberi pengertian yang sulit-sulit sehingga anak tidak bisa menampung sebuah kosakata baru. Jadi anak bisa mumet bila penjelasannya kita lebih rumit. Menyimak anak mendapat konsep dan kosakata baru. Menyimak adalah dasar dari keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Kita mengajari anak sebuah keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Kita bisa menunjukkan sebuah gambar. Misal di
ada huruf A, di bawahnya ada gambar buah apel. Kita bisa menjelaskan kepada anak, anak-anak, ini adalah huruf A, yang di bawah sini ada gambar apel. Itu bisa, itu termasuk memberi penyimaan, memberi pengertian kepada anak bahwasanya huruf A, terus yang di bawah ada huruf apel. Menyimak adalah bentuk dari komunikasi yang patut. Ketika anak memiliki keterampilan menyimak, maka kesadaran fonemiknya berkembang. Hal ini mendorong anak untuk belajar pola-pola yang membentuk kata bermakna. Ketika anak menyimak dengan baik, dia bisa mengelola kata dengan baik juga. Jadi tidak usah menjelaskan kata-kata yang terlalu rumit, biar anak itu paham kesadaran fonemik dan pengembangan keterampilan berbicara. Cara yang paling efektif untuk mengembangkan keterampilan berbicara adalah memberi kesempatan anak untuk berbicara. Kita perlu memberikan ruang kepada anak untuk menyerukan sebuah pendapat. Jadi anak juga perlu mengembangkan sebuah kosakata baru yang baru didapat untuk disampaikan kepada kita sebagai orang tua maupun pengajar. 5. Kesadaran fonemik dan pengembangan keterampilan menulis. Salah satu keterampilan berbahasa ekspresif adalah menulis. Feldman mengatakan bahwa menulis bagi anak usia dini adalah latihan untuk berkomunikasi dalam bentuk simbol. Kita juga harus mengenalkan bagaimana cara menulis kepada anak usia dini. Biar kita bisa mengenalkan simbol kepada mereka seperti huruf hijaiyah, huruf biasa, huruf vokal. Yang keenam, kesadaran fonemik dan pengembangan keterampilan membaca. Pengembangan keterampilan membaca AUD bentuknya adalah pengembangan kesiapan membaca. Membaca adalah proses membangun makna dari teks. Kita juga harus mengajarkan anak bagaimana caranya membaca. Semisal kita di dalam kelas kata niki ada tulisan kayak abu, kita harus bisa menjelaskan bahwa kita harus bisa mengajarkan anak untuk membaca ini abu, dan anak bisa menirukannya. Tahap-tahap pengembangan bahasa tentang kesadaran fonemik. Yang pertama, tahap pra membaca. Adapun beberapa, yaitu menyebutkan bunyi bahasa Indonesia, mencari bunyi pada kata, mencari bunyi pada benda, mencari bunyi pada kartu. Contohnya mencari bunyi pada kartu. Itu kita beri, biasanya anak pra membaca itu anak yang belum bisa membaca. Kita beri sebuah gambar, dia juga sudah bisa membaca gambar tersebut. Kita ambil sebuah gambar katak misalnya, anak sudah bisa menyebutkan bahwasanya itu adalah gambar katak. Tahap membaca awal. Adapun beberapa tahap kegiatan sebagai berikut: menyebutkan bunyi bahasa Indonesia, menyebutkan bunyi pada kata, menyebutkan bunyi pada benda, menyebutkan bunyi pada kartu, meraba huruf, mencari huruf pada teks, mencari padanan huruf, mencocokkan dengan huruf pisah, menggabungkan bunyi menjadi satu kata, dan membuat kalimat dari kata yang ditemukan.
Kalau tahap membaca awal biasanya kita menggunakan sebuah media seperti media kartu. Kita menunjukkan sebuah gambar yang di bawahnya ada tulisannya. Semisal gambar hewan sapi, di bawahnya gambar hewan ini ada tulisan sapi. Kita bisa menyuruh anak untuk menyusun dengan rapi dan mencari huruf sesuai dengan tulisan yang ada di kartu tersebut sehingga bisa menjadi sebuah kata. Penerapan dalam pembelajaran anak usia dini. Cara pembelajaran yang dilakukan dalam pengembangan bunyi adalah sebagai berikut, yaitu pengembangan membunyikan huruf. 1. Klasik. 2. Individu. Yang klasik adalah anak-anak duduk secara berkelompok. Tunjukkan poster fonem, tunjukkan lembaran apel untuk bunyi vokal dan lembar bola untuk bunyi konsonan. Ajak mereka membaca bunyi bahasa Indonesia. Kita menunjukkan huruf A, sampingnya ada buah apel. Itu yang dinamakan klasikal. Kalau yang individu, kartu yang ada gambarnya apel disebut kartu apel. Kartu yang ada gambarnya bola disebut kartu bola. Itu individual. Menyebutkan bunyi pada kata. Bacakan buku cerita atau gambar monolog selama 3-5 menit. Atau kita juga sudah bisa menyuruh anak itu untuk membaca sebuah gambar. Semisal kita di depan kelas sebelum masuk kita tempeli gambar orang memakai masker dan cuci tangan. Dia sudah bisa membaca bahwasanya sebelum masuk kelas ini kita harus menggunakan masker terlebih dahulu dan cuci tangan. Mencari bunyi pada benda. Mintalah anak untuk menunjukkan barang dan menyebutkan namanya. Semisal di situ ada satu penghapus. Kita menunjuk dan anak yang menyebutkan benda apa ini? Seperti itu. Mencari bunyi pada kartu atau gambar. Sediakan beberapa kartu di atas meja atau di dekat anak. Katakan kepada anak dia, kita mulai permainan ya. Ambil kartu yang ada di atas meja dan sebutkan nama benda sesuai dengan bunyi yang saya minta. Misalnya, kita menaruh sebanyak mungkin kartu di sini. Saya minta kartu yang bunyinya manggis. Kita suruh. Jadi anak bisa mencari kartu yang menunjukkan gambar buah manggis dan di bawahnya ini ada tulisan bisa dibaca. Meraba huruf, meraba huruf seperti ini. Ambil huruf A. Tunjukkan ke anak cara menulis sesuai dengan nomor yang ada. Mengambil huruf A, mengenalkan kepada anak ini adalah huruf A. Lalu kita mengajari anak bagaimana cara untuk menulis huruf A. Seperti ini. Rangkuman dari buku ini adalah perkembangan bahasa anak melalui interaksi sosial. Jadi anak sudah bisa mengembangkan bahasa baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Tergantung kitanya yang bisa, tergantung pada
dan juga tidak mengajari bahasa yang aneh-aneh. Pada buku ini akan diuraikan tahap demi tahap bagaimana anak-anak menjadi pembicara dan pembaca dan penulis yang efektif. Di sini juga diterangkan tentang bagaimana cara membaca itu seperti apa dan bagaimana cara menulis itu bagaimana, dan menjelaskan tentang bagaimana cara menyimak dengan baik dan benar. Cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati atau kurang mengerti,